burung, manusia dan sebagainya. Kemudian Nabi Sulaiman untuk menjelaskan kepada Balqis tentang kehebatan kekuasaannya, mengumpulkan pasukannya dan berkata, ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian wahai pasukanku yang bisa mendatangkan singgasana Balqis yang begitu hebat ke hadapanku pada saat ini? Karena Sulaiman tahu pasti Balqis akan datang tunduk patuh kepada kekuasaan Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman memerintahkan, tiba-tiba pasukannya yang bernama jin Ifrit termasuk bangsa jin yang cerdas, dia mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan datangkan singgasana Balqis dari Yaman menuju Palestina sebelum engkau berdiri dari bangku, sebelum engkau berdiri dari tempat duduk engkau. Kira-kira 2-3 jam atau 4 jam hari sekali. Nabi Sulaiman bertanya, dengan kekuatan apa? Wa inni laqawiyyun amin. Aku adalah orang makhluk yang kuat dan amanat. Artinya iblis jin Ifrit ini mampu mendatangkan singgasana Balqis dengan kekuatan fisiknya. Dengan kekuatan fisik. Kita masih bayangkan bagaimana kalau itu terjadi saat ini, sangat yang luar biasa. Tetapi ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada yang lain, tiba-tiba waqala alladzi indahu ilmu minal kitab. Tiba-tiba dari pasukan, dari orang-orang yang hadir di situ mengatakan, saya bisa mendatangkan singgasana Balqis. Kalau Ifrit jin mampu beberapa jam untuk memindahkan singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina yang jaraknya kurang lebih 1.500 kilo, tapi dia mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika turfu. Saya akan mendatangkan singgasana Balqis sebelum Anda berkedip. Sebelum mata Anda berkedip, aku akan datang langsung. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Ketika Nabi Sulaiman mengedipkan matanya, ternyata singgasana Balqis sudah ada di hadapannya. Sampai saat ini kita berpikir, kekuatan apa? Kehebatan apa yang bisa mendatangkan singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina hanya sekejap, sekedip mata. Kira-kira hadirin sekalian, kekuatan apa hadirin sekalian? Sampai sekarang belum bisa diketahui apa kekuatan yang bisa mendatangkan singgasana. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian pula Nabi Muhammad SAW ketika datang orang-orang kafir Quraisy yang tidak beriman mengatakan, kalau engkau seorang nabi, coba kau belah bulan. Ini permintaan yang mustahil. Bulan purnama suruh dibelah. Tapi ini permintaan dan Nabi mohon kepada Allah, Allah berikan mukjizat hanya dengan telunjuknya bulan dibelah menjadi 2 dan sekalian. Ini kekuatan yang dikatakan mukjizat yang Allah berikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian ketika singgasana Balqis berada di hadapannya, berarti Nabi Sulaiman mampu dengan berbagai macam kemampuan, diberikan berbagai macam yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita bahwa semua yang kita berikan dari harta, kekuasaan, jabatan, apapun juga bukan untuk dibanggakan. Ketika Nabi Sulaiman menyaksikan singgasana Balqis persis seperti apa adanya, datang di hadapan hanya sekejap mata, apa jawab Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Faman syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ketika singgasana Balqis ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, dia tidak bangga. Dia tidak bangga. Tetapi dia bersyukur kepada Allah. Dia bilang, ini semua yang saya miliki, kekuasaan, harta, apapun juga, ini semua dari keutamaan yang Allah berikan kepada saya.
Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Liyabluwani, untuk menguji saya. Aashkuru am akfur, apakah saya termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur atau saya termasuk hamba-hamba Allah yang kufur kepada Allah. Kita sering di rumah-rumah orang banyak hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Padahal yang lebih bagus disambung ayatnya. Liyabluwani, itu yang terpenting, untuk menguji aku. Apakah saya termasuk hamba Allah yang bersyukur atau yang kufur? Faman syakara, orang yang bersyukur, syukur buat dirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan apa-apa. Kita bertasbih buat kita. Kita sholat buat kita, puasa semua buat kita. Allah tidak mendapatkan sedikit pun. Waman kafara, tapi orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Yang di langit, di bumi, semua makhluk bertasbih kepada Allah, sehingga tidak butuh dengan tasbih kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini menunjukkan bagaimana Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita dan Nabi Daud alaihissalam untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Sampai Allah berkata dalam surat As-Saba, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Wahai keluarga Daud, berbuatlah, beramallah sebagai bukti syukur kalian kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga kita termasuk yang sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin sekalian, dari kisah yang menarik ini, tiba-tiba Balqis datang ke hadapan Sulaiman alaihissalam. Ketika datang ke hadapan Sulaiman, maka Nabi Sulaiman perintahkan pasukannya untuk memutar singgasananya, merubah sedikit singgasana yang ada di hadapannya. Ketika Balqis datang ke hadapan Sulaiman alaihissalam, Sulaiman berkata, "Ahakadza arshuki?" Apakah ini singgasana engkau wahai Balqis? Balqis yang baru datang tidak berpikir bahwa di hadapannya adalah singgasananya. Dia melihat persis seperti yang dia punya. Cuman kalau dia mengatakan iya, berarti dia mengakui kehebatan Sulaiman alaihissalam. Cuman dia dengan bahasa diplomasi, ka'annahu huwa, sepertinya sih iya. Ini bahasa diplomasi karena tidak mau kalah depan Sulaiman, yang mengatakan seolah-olah sepertinya ini punya saya. Jadi ini menunjukkan bagaimana Nabi Sulaiman dengan kekuasaan yang Allah berikan, dia bisa mendatangkan secepat itu. Ketika Balqis dijamu oleh Sulaiman alaihissalam, masuk dalam istananya, dia beranggapan Nabi Sulaiman tidak punya apa-apa karena dia mau memberikan hadiah. Begitu masuk ke dalam istana Sulaiman alaihissalam, falamma ra'ainahu, ketika dia melihat, kasyafat an saqaiha, dia mengangkat pakaiannya karena banyak air yang bergelombang. Kata Nabi Sulaiman, innahu surhun mumarridun min qawari. Wahai Balqis, ini bukan air, tapi ini adalah istana yang terbuat dari kaca. Bayangkan saja sekalian, istana yang terbuat dari kaca. Bahkan istana Nabi Sulaiman bukan hanya ada di atas bumi, bahkan di bawah laut terdapat istana Sulaiman yang dibikin oleh jin. Maka saat ini orang-orang Yahudi masih berkeyakinan bahwa di bawah Masjidil Aqsa terdapat Haikal Sulaiman, yaitu singgasana kerajaan Sulaiman. Bahkan satu berita mengatakan bahwa mereka sedang menggali dan sudah digali sejak lama untuk meyakinkan, membuktikan betul tidak bahwa di bawah Masjidil Aqsa terdapat kerajaan Nabi Sulaiman. Maka mereka menguasai Masjidil Aqsa, tujuannya mereka untuk menggali apakah betul ada di bawah
Masjid Al-Aqsa singgasana Sulaiman atau tidak. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika menyaksikan kekuasaan Sulaiman, ketika menyaksikan bagaimana singgasana Sulaiman dan lain sebagainya, maka Ratu Balqis setelah menyaksikan semua ini dan menyaksikan semua kehebatan yang Allah berikan kepada Sulaiman, baru saat itu Balqis mengakui tentang kehebatan Sulaiman. Qalat aslamtu. Ketika Nabi Sulaiman memberikan semua ini, maka Balqis mengatakan, qala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Maka Balqis langsung mengatakan, ya Allah, sungguh selama ini saya telah berbuat zalim kepada diri saya sendiri. Saya beranggapan bahwa saya orang yang hebat, orang yang kuat. Ternyata masih banyak hamba-hamba Allah yang hebat, masih banyak hamba-hamba Allah yang kuat, seperti yang Allah perlihatkan kepada Sulaiman alaihissalam. Maka dia mengatakan, inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Maka mulai saat ini aku pasrah, aku patuh dan masuk dalam Islam bersama Sulaiman alaihissalam. Jadi kisahnya happy ending hadirin sekalian. Artinya Ratu Balqis masuk ke dalam Islam karena menyaksikan tentang keajaiban, kebesaran yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kisah ini terdapat dalam surat An-Naml yang sangat menarik, walaupun banyak lagi tentang kisah-kisah Nabi Sulaiman yang terdapat dalam surat-surat yang lain yang menggambarkan tentang kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan semua ini kepada Nabi Sulaiman, tapi Allah pun memberikan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terhebat, yang terpenting, yang tidak kalah hebatnya buat kita. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh Nabi selain Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah akan memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW buat umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.